Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua berada di dalam keadaan sehat dan itu semua adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius yang merupakan anak rohani dari Rasul Paulus yang pada waktu itu menjadi seorang gembala jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Apa yang mau dinyatakan oleh Paulus kepada Timotius bahwa setiap orang yang percaya itu harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Setiap orang yang percaya tidak bisa stagnan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman itu harus semakin hari semakin bertumbuh. Banyak kita orang Kristen tidak menyadari hal ini. Kita berpikir bahwa cukup menjadi orang percaya, sudah begitu saja. Cukup rajin ke gereja, cukup ikut melayani. Padahal sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita itu harusnya setiap hari semakin bertumbuh. Sudah berapa lama kita menjadi orang yang percaya? Ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Nah, kita bisa melihat pertumbuhan kita setelah berpuluh-puluh tahun itu seperti apa. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita salah satu cara untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui perenungan firman Tuhan, melalui perenungan Alkitab. Setiap hari kita harus membaca Alkitab. Kita harus merenungkan Alkitab. Kita harus belajar Alkitab. Kenapa? Yang pertama, dalam ayat 15 dia nyatakan kepada kita bahwa Alkitab ini memberikan kita hikmat dan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa kenal Tuhan Yesus. Kita bisa mendapatkan keselamatan melalui renungan firman Tuhan. Kalau kita mau tahu banyak tentang Tuhan Yesus, maka kita harus baca Alkitab. Itulah sebabnya dalam kehidupan orang percaya, setiap hari harus merenungkan firman Tuhan. Adakah setiap hari kita berikan waktu untuk membaca dan merenungkan Alkitab? Kadangkala yang ada, kita hanya berdoa, hanya bernyanyi. Kita lupa membaca Alkitab. Atau tidak membiasakan diri membaca Alkitab. Padahal Alkitab inilah yang akan menuntun kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maka mulailah dalam hidup ini terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 16 di sini dinyatakan bahwa kitab ini adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Alkitab ini bermanfaat. Yang pertama, Alkitab ini mengajar kita. Dia akan mengajar kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengajar kita tentang kebenaran. Sehingga kita tahu bahwa yang ini berkenan kepada Tuhan. Bahwa yang ini yang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan yang ini menjijikkan Tuhan. Ini dibenci oleh Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita harus berubah.
Kita harus melakukan yang menyenangkan Tuhan dan kita meninggalkan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita meninggalkan dosa. Kemudian Alkitab ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan itu mengena dalam kehidupan kita, kita jangan marah. Kita jangan benci kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan itu. Tapi mari kita mengoreksi diri, mengevaluasi diri dan bertobat. Kalau dosa kita dinyatakan oleh Alkitab, maka kita harus bertobat. Kalau dia nyatakan jangan berselingkuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan iri hati, jangan dendam, maka jangan marah mendengar semua itu. Tetapi berubahlah. Beri diri diubahkan oleh Tuhan. Ketika ini terjadi, disitulah iman kita semakin bertumbuh. Kemudian Alkitab ini memperbaiki kelakuan. Jadi dalam Alkitab tidak hanya menyatakan kesalahan, tapi dia akan menuntun kita. Kalau kita mau hidup benar, maka kita harus hidup seturut firman Tuhan. Kita harus mengakui dosa kita. Kita harus mengambil keputusan meninggalkan dosa itu. Lalu mengambil keputusan yang baru untuk setia dan taat kepada Tuhan. Inilah gunanya kita belajar Alkitab. Kemudian Alkitab ini mendidik kita di dalam kebenaran. Dalam Alkitab kita tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan untuk masuk surga, jalan keselamatan untuk beroleh hidup kekal hanyalah melalui Yesus Kristus. Dia didik kita di dalam kebenaran. Kita juga akan tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang kelihatan mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita diajarkan oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Kita bisa yakin karena apa? Karena ada firman Tuhan yang meyakinkan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika hal ini terjadi dalam hidup kita, maka semakin hari kita akan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena hidup kita akan menjadi lebih baik dan akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Sang Yesus Kristus. Maka dalam ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hasil akhir dari pertumbuhan iman kita akan hidup di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik yang didasarkan akan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik yang didasarkan akan iman kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang memperkenankan hati Tuhan. Kita bisa melihat kepada diri kita Bapak Ibu. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Adakah kita mengalami pertumbuhan iman itu? Dan adakah buah yang sudah nampak dari hasil pertumbuhan iman kita? Karena pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengevaluasi diri. Sehingga kehidupan kita ini benar-benar menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.